wabarakatuh. Baiklah, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat akan melakukan supervisi dengan metode coaching dengan alur Tirta. Perkenalkan, saya sebagai observer Yudia Fadli. Saya Kamelia Zawara sebagai coach. Saya Rahma Yulis sebagai coaching. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerak. Gimana kabarnya Bu Amel? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kabar-kabarnya Ibu Amel mau melakukan coaching hari ini ya? Iya Bu, tadi Ibu Yul beliau minta izin untuk melakukan coaching bersama saya gitu. Iya. Katanya. Oke lah kalau begitu. Sebelum Bu Amel melakukan coaching ya, saya ingin memusyawarahkan untuk mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian yang akan saya amati nanti ya Bu Amel ya. Tentang bagaimana apakah sesuai dengan alur tirtanya, kompetensi yang akan Bu Amel lakukan nanti dalam coaching nanti, seperti prinsip-prinsip coaching yang harus Bu Amel lakukan. Boleh kan? Silakan Bu. Ya. Yang perlu Bu Amel perhatikan itu prinsip-prinsip coaching itu ya, kemitraannya dengan coaching nanti, kehadiran penuh. Ini harus Bu Amel lakukan nanti. Oke. Nah, selanjutnya boleh kan pertanyaan selanjutnya Bu Amel? Dari kompetensi apa yang akan Bu Amel tonjolkan nanti ketika mengadakan coaching nanti? Di sini saya pengen nanti yang akan saya lakukan adalah presence Bu dan kehadiran penuh, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Gitu ya. Jadi dari ketiga-tiganya itu Ibu akan mengadakan kehadiran penuh, mendengar aktif, dengan pertanyaan yang berbobot. Dari yang ketiga itu apa yang lebih spesifik gitu yang akan Bu Amel tonjolkan gitu? Mungkin saya akan lebih menonjolkan present dan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Berarti dari yang tiga itu dua yang akan Bu Amel spesifik tonjolkan nanti ketika dalam coaching dengan Ibu nanti ya. Selanjutnya pertanyaan boleh kan satu lagi ya pertanyaannya Bu Amel ya. Dari coaching ini nanti apa indikator yang akan Ibu Amel harapkan gitu. Indikator yang ingin saya kembangkan dan harapan saya dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot nanti, saya ingin Ibu Yul bisa menemukan solusi dari masalah yang akan beliau sampaikan kepada saya nanti. Kemudian saya mencoba untuk menjadi akan hadir penuh untuk beliau nanti begitu. Ya, semoga apa yang nanti Bu Amel lakukan dengan Bu Yul nanti ya mudah-mudahan tercapai. Berarti Bu Amel nanti akan kehadiran penuh, kemudian akan melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coach Bu Amel nanti ya, sehingga dia bisa melakukan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, terima kasih Bu Amel. Mungkin Bu Amel setelah ini saya mungkin itu saja mungkin ya untuk pasca observasi kita sebelum kita melakukan coaching ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Amel akan inginkan nanti tercapai ya. Terima kasih Bu Amel. Iya Bu, doakan ya Bu berhasil nanti. Amin. Mudah-mudahan berhasil. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam Bu Yul. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Bu. Ada apa Bu? Begini Bu, Apa itu masih Bu? saya apakah Ibu tidak sedang sibuk? Kalau tidak Bu, ada apa ya? Ini Bu, saya ada yang ingin saya ceritakan ke Ibu Bu. Apakah boleh saya bercerita? Boleh Bu, silakan dulu minum dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Tadi katanya Ibu ingin bercerita. Kira-kira kalau kita bercerita ini tujuannya apa nanti ya Bu ya? Kalau tujuan dari Ibu bercerita pada saya itu? Ya, saya sebenarnya ingin bercerita kepada Ibu. Tujuan saya sebenarnya begini Bu, saya ingin merasakan bagaimana saya bisa nyaman mengajar di kelas 6 Bu. Iya, kira-kira di kelas 6 Ibu kalau direntangkan dari skala 1 sampai 10, kira-kira tingkat kenyamanan Ibu Yul di kelas 6 itu berapa kira-kira Bu Yul? Kalau direntang Bu ya, tingkat ketidaknyamanan saya itu ya Bu ya, mungkin ada di rentang angka 6 Bu. Cukup rendah ya Bu ya. Iya. Apa kira-kira ya gangguan yang membuat Ibu tidak nyaman mengajar di kelas 6 ini? Begini Bu, setiap saya masuk ke kelas 6 Bu, itu ada seorang anak Bu yang namanya Kevin, sangat
saat saya mengajar dia selalu ribut terus Bu. Kemudian dia kalau tidak ribut dia mengganggu teman Bu, sehingga saya terganggu konsentrasi saya untuk mengajar Bu. Kalau saya Bu ya, kalau sudah konsentrasi saya terganggu, saya merasa tidak nyaman lagi di kelas itu Bu. Jadi Kevin ya Bu yang sering ribut mengganggu temannya saat ibu mengajar ya Bu. Iya Bu. Kira-kira ibu tahu tidak sebab Kevin ini sering ribut dan mengganggu teman-temannya saat ibu mengajar? Saya juga tidak tahu ya Bu, belum juga bertanya. Cuman yang saya alami saat saya mengajar, Kevin itu sering ribut dan sering mengganggu teman-temannya yang membuat konsentrasi saya terganggu Bu. Oh gitu ya Bu. Tadi ibu mengatakan Kevin yang ribut mengganggu saat ibu mengajar. Baiklah Bu, ibu pernah bertanya penyebab Kevin ini dia sering ribut saat ibu mengajar? Belum Bu, saya juga belum bertanya kepada Kevin penyebab dia sering ribut dan mengganggu teman saat mengajar. Saat saya mengajar Bu. Jadi kira-kira apa ya rencana ibu dalam mengatasi ketidaknyamanan ibu tuh saat mengajar di kelas 6 ini kira-kira apa Bu? Mungkin rencana pertama yang akan saya lakukan, saya akan melakukan refleksi mungkin ya Bu ya. Saya akan mencoba merefleksi kembali bagaimana saya mengajar, bagaimana saya melayani kebutuhan murid-murid saya, terutama mungkin masalah Kevin ya Bu ya. Selain melakukan refleksi seperti yang ibu katakan tadi, strategi lain yang mungkin ibu bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini apa kira-kira Bu? Mungkin strategi yang bisa saya lakukan mungkin memperbanyak atau memvariasikan media belajar mungkin ya Bu. Kemudian mungkin metode mengajar saya mungkin belum disukai oleh Kevin, mungkin ada baiknya mungkin saya coba untuk mengganti gaya atau metode mengajar saya. Itu Bu, rencananya sangat bagus ya Bu ya. Kan kalau tadi kan melakukan refleksi dan kemudian akan mencoba mengubah media dan metode pembelajaran. Kira kalau untuk khusus untuk Kevin apa yang ibu lakukan? Mungkin untuk si Kevin yang saya lakukan Ibu ya, mungkin melakukan pendekatan secara pribadi ya Bu ya. Saya akan coba melakukan pendekatan secara pribadi kepada Kevin dan berusaha mengenali apa masalah Kevin dengan saya. Selain itu kira-kira Bu Yul tahu nggak apa ukuran keberhasilan dari rencana dan strategi yang Ibu Yul lakukan tadi, kira-kira apa ya? Apa ukuran keberhasilan menurut Bu Yul? Menurut saya kalau ukuran dari keberhasilan saya nanti itu kalau seandainya saya sudah nyaman berada mengajar di kelas 6, terutama saya sudah bisa diterima oleh Kevin saat saya mengajar, dia tidak ribut lagi. Itu ukuran keberhasilan saya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu rancang tadi? Komitmen saya akan berusaha melaksanakan apa yang telah saya lakukan tadi, seperti refleksi, kemudian memperbanyak metode, memvariasikan media belajar saya, kemudian mungkin saya akan melaksanakan pendekatan dengan si Kevin. Itu mungkin komitmen saya. Mantap sekali, Masya Allah. Mudah-mudahan rencananya Ibu. Tapi kira-kira kapan rencananya Ibu akan Ibu lakukan nanti? Nah, mungkin secepatnya mungkin ya Bu ya, saya akan melaksanakannya supaya ketidaknyamanan saya ini bisa saya atasi secepatnya mungkin. Kan Ibu akan melakukan dalam waktu yang dekat nih ya Bu ya. Iya. Kira-kira yang dapat membantu Ibu melakukan rencana Ibu ini apa? Siapa saja kira-kira Bu? Kira-kira yang dapat membantu saya melakukan komitmen saya ini seperti kepala sekolah, kemudian mungkin rekan sejawat, kemudian mungkin juga murid-murid saya di kelas 6 ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, kan sudah nampak ya rencana yang akan Ibu lakukan. Mungkin apa sih yang sekarang itu nanya sedikit ya Bu ya. Apa sih yang Bu dapatkan dari pembicaraan kita tadi Bu? Saya dari
apa yang telah saya ceritakan kepada Ibu ya, saya merasa mendapatkan solusi dari apa yang masalah ketidaknyaman saya dengan Kevin. Saya berharap mungkin solusi-solusi tadi, rencana-rencana komitmen-komitmen tadi saya coba untuk melakukan satu persatu. Kemudian dengan bantuan teman-teman sejawat, kepala sekolah, saya berharap ini benar-benar membuat saya nyaman dengan mengajar di kelas saya. Betul sekali ya Bu. Kita harus mudah-mudahan apa yang gue rencanakan tadi berhasil membuat Ibu merasa nyaman kembali ya mengajar di kelas. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Jadi setelah menceritakan kepada Ibu tadi, saya merasa sangat lega. Ibu saya merasa punya satu jalan yang akan saya tempuh untuk menyelesaikan masalah saya, ketidaknyamanan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah mengingatkan ke saya apa yang seharusnya saya lakukan. Terima kasih banyak Ibu. Mungkin siswa kita sudah jam istirahatnya sudah habis. Saya pamit dulu ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amel, Waalaikumsalam Ibu. tadi Bu Amel sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yul. Kira-kira dari hasil coaching Bu Amel dengan Bu Yul tadi ya, apa-apa kira-kira indikator yang sudah Bu Amel rancang di pasca sebelum observasi tadi ya, tercapai gitu kira-kira? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dengan alur tersebut saya bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Amel, menurut saya ya sebagai observer ya, melihat jalannya coaching Bu Amel tadi sudah bagus ya. Sudah menggunakan alur tirta, kemudian sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Yul tadi sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi untuk kedepannya apa lagi, kompetensi apa yang akan Bu Amel tingkatkan lagi gitu? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami proses, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching itu lebih baik Bu. Nah, itu baik sekali Bu Amel. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Mungkin demikian saja ya Bu Amel. Terakhir ya Bu Amel, untuk pasca observasi dari coaching ini, saya terima kasih sekali ya, dan mohon maaf atas semua kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Amel.